Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Masjid At-Taubah dengan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di mana pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahasan dari hadis yang ke-20. Malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu hadis yang ke-21. Tapi karena memang hadisnya itu ya kisah panjang yang biasanya mungkin dibacakan, ini saya singkatkan atau saya ringkaskan kisahnya. Hadis yang ke-21 ini berbicara tentang 3 orang yang bertobat, sebagaimana bab yang kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu tentang bab bertaubat, yaitu bab taubah. Di mana 3 orang ini, yang pertama adalah bernama Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, dan yang ketiga Murarah bin Rabi'. Jadi kisah ini panjang, sudah disebutkan oleh Imam Nawawi itu sampai 2 lembar lebih, gitu tuh bahasa Arabnya. Kalau diterjemahannya bisa nggak selesai nanti. Ya. Nah, jadi kisah 3 orang yang bertobat dari sahabat. Yang pertama Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, dan yang ketiga Murarah bin Rabi'. Kisahnya tentang apa sehingga 3 orang ini disebutkan dalam hadis? Tentang 3 orang ini. Jadi jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tepatnya di tahun yang ke-9 Hijriah, tepatnya pada tahun ke-9 Hijriah. Dan ini disebutkan, saya mengatakan di bulan Muharram, di tahun ke-9 Hijriah, jadi kurang lebih 2 tahun setelah itu Rasul wafat. Maka terjadi perang, ya walaupun tidak sampai terjadi perang fisik, yaitu di mana tahun ke-9 terjadi yang disebut dengan Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk. Tabuk adalah masuk wilayah Yordan
atau yang disebut ya kala itu dengan negeri Syam. Negeri Syam itu kala itu hari ini 4 negara. Kalau dulu satu negeri Syam. Ya kalau sekarang ada Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina. Kalau dulu namanya Syam. Ya. Di mana kala itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah antara kaum muslimin dan kaum Rom, tentara Romawi yang ada di negeri Syam sebagai penguasa ya, penguasa timur dunia kala itu. Apa sebabnya terjadi perang Tabuk? Perang Tabuk di antara penyebabnya yang pertama, di tahun ke-6 Rasul mengirim surat kepada pimpinannya, pimpinan negeri Rum kala itu ya, yang disebut dengan Herakl, pimpinannya. Dan ada wilayah yang masuk wilayah Rum, ada salah satu dari wilayah kesemakmuran dari Romawi dari negeri Gozan, dan utusan dari Madinah untuk mengirimkan surat, yaitu surat yang dibawa oleh sahabat tersebut yang disebutkan namanya Al-Haris, ditulis oleh Abdullah bin Abbas, dan yang memerintahkan Rasul isinya disebutkan isinya tentang yang mengajak untuk masuk Islam. Ternyata sampailah di negeri Syam, yang membawa surat dari Nabi ini dibunuh di negeri Syam oleh ya dari pasukan atau dari kerajaan Romawi. Kenapa? Karena tidak terima dengan surat yang Rasul kirim, padahal isinya hanya mengajak berdakwah. Kalaupun mau ya alhamdulillah, kalaupun enggak ya sudah. Tetapi yang menjadi masalah, mereka membunuh utusan ini. Dan di dalam undang-undang kala itu, membunuh utusan maka itu adalah sebagai membuka pintu perang. Begitu. Kenapa utusan? Nah, ibaratkan kalau hari ini seperti delegasi duta besar dibunuh, nah, kayak ini ya sebagai iklan pengumuman ya tentang perang. Kemudian sebab yang kedua, ini tahun ke-9 negara daulat Islam kali itu sudah mulai besar, karena 2 tahun setelah itu Rasul wafat. Kaum Romawi melihat perkembangan pesat dalam diri kaum muslimin itu, mereka gak senang, karena memang sebelumnya gak ada kaum muslimin ya. Apalagi di tahun-tahun awal sebelum hijrah dakwah di Mekah 13 tahun dalam keadaan yang lemah, sampai hijrah ke Madinah tahun pertama, tahun kedua terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq, terus sampai pada tahun ke-9 setelah Fathu Mekah. Karena Fathu Mekah itu tahun ke-8, Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, sehingga kala itu tahun ke-9 kaum muslimin sudah memiliki kekuatan besar. Banyak orang-orang yang masuk Islam. Maka kala itu Rasul SAW pun mengiklankan di tahun ke-9, dan ini perang yang diikuti oleh Rasul terakhir sebelum wafat, perang Tabuk. Rasul pun mengingatkan, bahkan Rasul pun selalu mengajak, bahkan menganjurkan untuk mempersiapkan pasukan untuk berangkat ke negeri Rom. Kenapa? Karena yang pertama, sebabnya mereka telah membunuh utusan kaum muslimin, yaitu utusan Rasul. Yang keduanya, mereka ingin menyerang kota Madinah.
dengan sebab ketidaksukaan mereka terhadap kaum muslimin yang semakin berkembang, dan terdengar bahwa kerajaan Romawi kala itu akan berangkat menuju Madinah dan akan menghancurkan kaum muslimin. Negara adidaya besar yang sudah ratusan tahun berjaya di muka bumi kala itu. Maka Rasul ketika mendengar mereka akan datang ke Madinah, maka Rasul mengatakan sebelum mereka datang ke Madinah, ke Jaziratul Arab, kita yang berangkat ke sana. Wah, ini bicara ya. Kita yang berangkat menuju Tabuk. Tabuk itu wilayahnya Rom ya. Tetapi memang keadaan kala itu di Madinah dan sekitarnya sedang dalam kesusahan, kesulitan. Pertama paceklik ya, lama dalam keadaan paceklik. Kemudian kesusahan yang kedua, makanya disebutkan sebagian para ulama sejarah menyebut bahwa perang Tabuk disebut dengan Ghazwatul Asirah atau disebut dengan Ghazwatul Usra, perang yang dalam keadaan berat. Kenapa? Karena memang keadaan kala itu masih paceklik dan baru mau panen. Bayangkan ujiannya, lama paceklik mau panen disuruh perang. Itu kira-kira kalau kita gimana? Nanti aja ya Rasul, habis panen. Mungkin kalau kita begitu. Ternyata Pak Rasul menganjurkan sekarang persiapan. Kemudian yang dihadapi itu bukan sembarangan kerajaan. Ini Romawi yang dihadapi. Negara adidaya besar yang sudah ratusan tahun berjaya, sudah pengalaman perangnya, pasukannya luar biasa. Ini ibaratkan kaum muslimin baru membentuk negara kecil kala itu di Madinah, baru keluar tunasnya, mungkin begitu. Kemudian yang ketiganya jaraknya nggak dekat. Dari Madinah sampai ke Tabuk wilayah Syam itu kurang lebih 800 km. Semarang mana kira-kira? Ya. Kalau Semarang Jakarta? 400 km. Berarti kalau 800 ya jangan PP lah. Ya sampai mana? Mungkin sampai Pandeglang sana mungkin kali ya, Banten ke sana kali ya, mungkin gitu, kurang lebih. Semarang mana? Banten, Jawa Barat. Ini jarak yang nggak dekat. Nah, kalau sekarang naiknya mobil cepat ini ontak, jalan kaki, ya. Perjalanan selama berhari-hari lamanya datang berangkat dari Madinah Tabuk 800 km. Ya, rombongan ya. Ini rombongannya semangat, bukan rombongan kayak kita mau kondangan semangat. Semangat Pak mau kondangan begitu. Kalau ini rombongan banyak mau perang, resikonya nggak tahu nanti. Tapi Rasul sudah mengiklankan begitu, setiap sholat subuh Rasul menganjurkan berangkat walaupun dalam keadaan berat. Dan peralatan yang minim, peralatan yang sangat minim, akan menghadapi negara adidaya besar. Ditambah lagi paceklik, lagi musim mau panen, ibaratkan lagi mau memetik buah, ibaratkan selama ya beberapa waktu lamanya dalam keadaan berat. Dan kendaraannya juga terbatas. Dan pasukan yang ikut serta dalam perang Tabuk itu 30.000 jemaah, 30.000 orang ya. Itu jumlah sangat sedikit dibandingkan tentara Romawi. Tentara Romawi itu ketika perang Mu'tah tahun ke-7 itu sebagian pasukannya Romawi ya, di perang Mu'tah tahun ke-7 dan pernah perang sebelumnya itu mereka mengerahkan sebagian pasukannya sudah 200.000. Sudah 200.000. Itu sebagiannya aja itu. Ini harus berhadapan langsung di wilayahnya. Kayak apa ya? 30.000. Sehingga kendaraannya pun sangat minim. Kendaraannya sangat minim.
ontanya terbatas. Sampai ada salah seorang sahabat yang mengatakan, kami itu sampai diundi naik ontanya. Sebutkan satu onta itu ya diundikan tiang 18 orang. 18 orang satu onta. Kira-kira misalnya jenengan ikut dalam pasukan ini misal. Terus jenengan nomor 17. Kira-kira kalau berangkat dari Semarang ke Banten, itu jenengan baru naik di mana kira-kira itu? Di Cirebon lah. Jalan kaki ke Cirebon tuh. Bayangkan memang. Berat memang. Tapi Rasulullah apa? Mengumumkan setiap hari karena memang berat. Ya. Mereka sudah apa? Mempersiapkan pasukan Romawi akan menyerang kota Madinah. Bahkan Rasulullah ya menganjurkan orang-orang yang memiliki harta untuk bersedekah untuk berangkat. Karena tentunya perang itu nggak cuma modal nekat, modal badan berangkat mau ngapain, butuh peralatan, butuh apa ya, konsumsi makanan dan seterusnya karena perjalanan jauh. Dan disebutkan perjalanan itu memakan waktu kurang lebih ya berangkat ya, kurang lebih 22 hari lamanya ya, memakan waktu 22 hari lamanya ya, ini ngeri ya, 22 hari mereka berangkat dari Madinah ya. Adik-adik yang rame nanti dulu ya. Nah, kita lanjut. Jadi 22 hari lamanya kaum muslimin berangkat dari Madinah menuju Tabuk, jalan kaki jamaah. Ya. Jalan kaki mau perang, bayangkan. Nah, Rasul pun mengajak semua para sahabat ya, agar mereka antusias, semangat dan benar-benar untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan harta. Karena memang sangat dibutuhkan. Dan ini yang mau perang, yang nggak punya apa-apa nggak bisa ikut perang. Gimana dia nggak punya modal? Perjalanan panjang dan melelahkan. Maka datang kala itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oh, disebutkan Umar sering amalannya kalah dengan Abu Bakar. Maka dalam hati Umar dia mengatakan, hari ini Rasul sudah mengiklankan terus untuk kita bersedekah untuk berangkat menuju Tabuk. Hari ini saya harus mengalahkan Abu Bakar amalannya. Maka datang ke masjid dengan membawa separuh hartanya. Ya, kalau separuh dia punya uang 1 miliar 500 juta dia bawa semua. Ketika Rasul melihat Umar membawa harta yang banyak, dia bertanya, ya Umar, ma abqaita li ahli? Engkau sudah tinggalkan belum untuk keluargamu, untuk anak istrimu? Tenang ya Rasul, separuhnya. Ternyata Abu Bakar datang di belakang. Banyak. Ditanya lagi, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahli? Apa yang sudah engkau tinggalkan untuk keluargamu? Katanya Abu Bakar, abqaitu lillahi wa rasuli. Atau arti kita, segala saya tinggalkan apa ya Rasul. Ini semuanya harta saya ini ya Rasul. Umar gimana? Kalah maning saya. Ya, luar biasa. Kemudian datang orang membawa harta sesuai yang dia mampu. Datang Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika itu baru datang dagangannya Utsman, itu baru mau sampai di kota Madinah dagangannya 300 onta dari Yaman. 300 onta. Apa katanya Utsman? Semuanya dia gunakan untuk berjihad. Padahal waktu itu masih paceklik dan kala itu dagangannya Utsman sudah banyak yang menawar. Enggak cuma onta 300, tapi apa? Yang dibawa. Yang bekal yang dibawa onta, makanan macam-macam semuanya diberangkatin. Luar biasa Utsman ini. 300 onta
les yang ada di bawah, yang dibawa oleh ontanya. Ya, walaupun nanti akhirnya kan memang nanti tidak terjadi perang, ya, karena orang Romawi akhirnya dia minta damai gitu. Ya, negara Romawi nanti akhirnya minta damai. Kemudian terjadilah ya perdamaian dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Rasul. Nanti pulang kan nggak jadi perang fisik nanti. Utsman nggak minta lagi, kan nggak jadi perang nih, tolong ulangin ya. Enggak jadi, enggak, sudah buat mereka, enggak merasa apa sudah. Ya. Tapi kan 300, ya, pasukan 30.000. Kemudian ada yang membawa dengan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Orang munafik cuma nongkrong di depan masjid. Kalau ada yang datang dengan membawa harta banyak, ria, begitu orang munafik. Kalau yang dia punya sedikit harta, mungkin ngasihnya nggak banyak, apa kata orang munafik? Pelit lu, begitu. Ini disebutkan di sini, diceritakan begitu. Kalau yang bawa hartanya banyak, dia infak banyak, dikatakan riya. Orang munafik kerjanya begitu. Kalau yang hartanya dia berinfak sedikit, pelit kamu. Begitu, sendiri apa? Enggak ngapa-ngapain. Ngikut perang aja enggak gitu. Ya, ngomporin doang gitu. Nah sampailah kala itu termasuk 3 orang ini. Siapa tadi? Ka'ab bin Malik, ya, disebutkan Ka'ab bin Malik, kemudian juga Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. 3 orang ini sebenarnya nggak ada udzur, nggak berangkat. Dan dia sudah mengatakan siap berangkat, sudah dia persiapkan kendaraan, bahkan dia sudah mempersiapkan kudanya. 3 orang ini cuman malas begitu, nanti aja lah, istirahat dulu. Sudah dia persiapkan peralatan perangnya, tapi malas, mengundur-undur waktu untuk berangkat. Ya kalau bahasa itu mungkin aras-arasan, berangkat, nggak perjalanannya jauh, ya, berhari-hari lamanya. 22 hari perjalanan, belum nanti nunggu di sana. Nunggu itu sampai 2 pekan. Ditapuk itu ditunggu mereka kaum Romawi. Sampai akhirnya terjadilah perdamaian itu, ya. Nah, maka 3 orang ini, ya, akhirnya mereka itu karenanya sudah mempersiapkan tapi nggak berangkat itu. Nggak ikut serta dalam rombongan pasukan kaum muslimin yang berjumlah 30.000. Itu 30.000 nggak cuma dari Madinah, ada dari Mekah, ada dari Thaif, ada dari Hawazin, ada dari Hunain, gabung begitu, baru berangkat. Nah 3 orang ini dari Madinah padahal nggak jauh, ibaratkan dia sudah tinggal di tempat kumpulnya gitu loh. Kalau dari Mekah dia datang dulu ke Madinah, yang dari Thaif datang ke Madinah baru berangkat bareng. Nah kalau ini kan sudah di Madinah, itu akhirnya mereka 3 orang ini nggak berangkat. Yaitu karena malas. Karena ketika itu orang yang nggak berangkat itu sudah ketahuan. Kalau orang-orang yang nggak ikut berangkat pasti ketahuan. 1, orang munafik. Pasti dia orang munafik. Ya, punya kekuatan, fisiknya kuat dan nggak ada udzur. Kalau nggak ikut itu orang sudah ngecap orang munafik, begitu. Yang keduanya orang-orang yang punya udzur, orang-orang tua, anak-anak, perempuan, ini nggak ikut. Ya, nggak mungkin mereka ikut. Kemudian yang ketiga, yang memang Rasul sudah memerintahkan mereka diberi kesempatan untuk tidak ikut, dikasih tugas di Madinah. Jadi 3 kelompok ini yang pasti nggak ikut. Pertama orang munafik, mau ngapain orang munafik ikut? Kemudian yang kedua yang memang butuh, orang yang sakit, orang tua, perempuan, anak-anak, nggak mungkin mereka ikut. Dan yang ketiganya orang-orang yang memang Rasul perintahkan nggak boleh ikut, tapi ditugasi. Dan ini nggak banyak. Contohnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak ikut serta. Kenapa? Karena Rasul sudah menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menjaga semua keluarganya Nabi, ya, untuk menjaga Ahlul Bait di Madinah. Kamu nggak usah ikut, kamu jaga keluarga saya.
Ali pun jaga akhirnya di rumah, dan itu masih diledekin orang munafik. Apa katanya orang munafik? Ya Ali, kenapa Rasul udah ngajak? Ya, kamu kalau ngikut tuh ganggu masalahnya. Begitu. Itu kalau bahasa kita, dan orang munafik begitu. Ali berangkat kuat ya, jengkel. Apanya dikira saya gak berani apa ganggu? Berangkat nyusul. Ali benar-benar nyusul. Ya, nggak terima dikatain kalau ngikut ganggu, nyusul sampai pertengahan sebelum sampai Tabuk dia akan ngejar. Rasulullah kok balik lagi? Ya, katanya, kenapa gua kesini? Wah, udah satu tugas yang kamu jaga keluarga saya di rumah. Bagaimana? Saya katanya orang munafik, saya dikatain saya kalau ngikut ganggu. Ya, enggak. Kemudian Rasul mengatakan, ala tardawna antakuna mithlu Musa wa Harun. Antakuna, ya, apakah engkau tidak ridho kalau engkau saya jadikan seperti Harun untuk Nabi Musa? Akhirnya apa? Balik lagi, balik ke rumah. Kemudian orang yang ditugas yang lain seperti, ya seperti di sana Ibnu Umi Maktum, karena masjid nggak boleh kosong. Kemudian ada imamnya di situ yang untuk terus mengimami di situ, dan sebagai muadzin ini nggak boleh oleh Rasul untuk tetap tinggal di sana. Kemudian ada sahabat yang lain yang memang ditugaskan beberapa orang untuk menjaga kota Madinah. Ya, sisanya berangkat. Ya, sisanya berangkat. Ya singkatnya sampailah terjadi ya tak sampai di Tabuk, bahkan katanya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai makan aja kesusahan kali itu. Berhari-hari lamanya, bekal mau sampai kapan gitu. Dan orang juga yang ikut banyak. Katanya Sa'ad bin Abi Waqqas kala itu benar-benar perjalanan yang sangat berat. Kadang-kadang melewati tempat-tempat yang memang gak ada apa-apa, panas, sampai air habis. Kala itu kami sampai makan, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu rumput-rumput yang ada di padang pas, di batu-batu, diambil untuk dimasak. Itu mau perang ini. Ya. Kemudian kalau akhirnya sampai habis, ontanya disembelih, dagingnya dimakan, airnya kan ada di onta itu kan, punuknya ada airnya, itu untuk diminum. Tapi jangan mikirnya air yang sudah masuk perut onta itu rasanya kayak air putih begini. Yang namanya air sudah masuk perut hewan, rasanya sepet-sepet begitulah. Ya. Seperti itu karena nggak ada air, orangnya banyak 30.000. Kemudian ya di sana ada mukjizat, di antaranya keluar air dari jarinya Rasul. Ya, keluar karena perjalanan luar biasa, 22 hari. Ya, bayangkan 800 km, PP lagi. Ya, sampai di Tabuk ditunggu nih. Orang Romawi gak berani akhirnya milih apa? Milih damai. Ya singkatnya milih damai. Kemudian ada syarat-syarat di dalam perdamaian tersebut. Akhirnya sekitar 15 hari atau 20 hari di Tabuk baru kaum muslimin pulang. Sampailah di Madinah. Ketika di Madinah baru 3 orang tadi yang gak ikut, dia nyesel gitu. Nyesel, aduh gimana ya ketemu Rasul ya. Padahal Rasul sudah jauh-jauh hari nyuruh kita berangkat, persiapan, infak dan seterusnya. Kita nggak ikut, gimana ini? Karena memang diketahui kalau yang nggak ikut ya cuma orang munafik tadi. Kalau mau ngomong tidak jujur, ya gimana? Saya juga bukan orang munafik, kan begitu. Repot begitu, serba salah. Nah, akhirnya di Quraisy ini datang ke Rasul. Rasul baru sampai di Madinah. Kemudian Rasul sholat 2 rakaat dan duduk, dan banyak para sahabat yang ikut serta memberikan penghormatan, selamat kepada para sahabat yang baru sampai atas kemenangan. Karena memang kala itu perang ini sebagai penentu, gitu. Banyak wilayah-wilayah Jaziratul Arab itu sebagai penentu. Jadi kalau kaum muslimin kalah di Tabuk, nggak usah beriman, begitu. Kalau nanti Romawi yang kalah, kita harus ikut Muhammad, begitu. Jadi sebagai penentu, sehingga ketika itu mereka tahu karena kaum muslimin yang berangkat
berarti memang benar-benar kekuatan. Beda kalau diserang kan memang terpaksa lawan karena diserang. Beda kalau berangkat itu memang harus pol-polan dalam kekuatan, sehingga ini menjadi banyak kabilah-kabilah di Jaziratul Arab mereka masuk Islam. Sekarang lihat ini. Akhirnya 3 sahabat ini mengatakan, ya jujur akhirnya. Mau dikatakan anak-anak bukan, perempuan bukan, orang tua bukan, sakit juga enggak, ditugasi di Madinah juga enggak, ya. Orang munafik juga bukan, kan bingung. Paling jalan satu-satunya bohong gitu. Akhirnya 3 orang ini, Ka'ab bin Malik dan yang lain, dia mengatakan jujur, kami malas ya Rasul. Begitu. Sahabat sudah berhari-hari lalu, dia apa? Saya malas. Itu jujur ya Rasul, saya bertobat ya Rasul, dan saya menyesal nggak ikut ini. Akhirnya Rasul pun apa? Ya, memberikan pelajaran kepada 3 orang ini. Ya, dia datang ke Rasul dan menyampaikan, ya dia jujur, dia nggak ikut karena memang ada rasa malas seperti itu. Akhirnya siap menerima, ya menerima hukuman, dan juga dia bertobat. Akhirnya Rasul mengatakan ya apa? Maka Rasul pun memberikan pelajaran kepada 3 orang ini untuk dihajar. Dihajar ini diputus hubungan, semuanya nggak boleh ngomong sama 3 orang ini. Dikasih pelajaran sampai turun ayat nanti disebutkan dalam surat At-Taubah, ya, dalam surat At-Taubah ayat surat At-Taubah ayat yang ke-117 sampai ayat yang ke-119. Itu ayat turun setelah mereka benar-benar tobat dan sudah dihajar. Hajar itu ibarat kayak boikot, ya, diboikot selama berapa hari? 50 hari jemaah. Awalnya kan gak disebutkan 50 hari, yang penting mulai hari ini 3 orang ini diputus hubungan. Keluarganya pulang semuanya, istrinya pulang, anaknya ngikut, saudaranya gak ada yang mau ngomong sama dia, salamnya gak dijawab, ya, kemudian gak ada yang nyalamin dia. Pokoknya semua diemin semua. Kayak apa? Kira-kira antum kalau digituin gimana? Nanya nggak dijawab, nggak ada yang nanya, salam nggak dijawab, semua pun. Sampai keluarganya pun sama, keluarganya pulang semua. Ya, semuanya taat sama Rasul. Ya. Sampai saudaranya kakak, semuanya, ya, sebagai pelajaran. Dan 3 orang ini sudah benar-benar setiap malam nangis menyesal, benar-benar bertobat, selalu berdoa siang malam agar tobatnya diterima. Di hari yang ke-40 datang dari negeri Romawi utusan ke Madinah, membawa surat dari Raja Romawi. Dengar katanya di Madinah ada 3 orang yang lagi diboikot. Kesempatan untuk Romawi mengutus orang bawa surat datang ke Madinah. Dibawalah surat ini, diberikan ke 3 orang ini. Isinya apa? Kami dengar dari Rom, kalian 3 orang lagi diboikot. Sudah datang aja ke negeri kami. Kamu akan jadi orang hebat di sana. Kamu akan dimuliakan, kamu akan diberikan segala kebutuhannya. Jadi orang yang enak pokoknya. Ketika 3 orang ini baca, ujian lagi ini. Ujian lagi ini lagi diuji begini, datang ujian lagi. Padahal orang umumnya ketika di daerahnya dalam keadaan berat susah ada tawaran senang, kira-kira gimana? Langsung ambil, oke, berangkat. Lagi susah kerja di sini, gaji nggak cukup untuk sebulan, ya, cuma untuk 2 pekan, susah hidupnya, ada tawaran. Kira-kira gimana? Kerjanya enak, gajinya langsung, kan begitu. Umumnya kan begitu. Tapi ini Ka'ab dan 2 temannya nggak mau. Ujian lagi ini, nggak diterima, suruh pulang utusan itu. Sampailah hari ke-50. Itu sudah berat. Ya. Hari yang ke-50 tepatnya setelah sholat subuh.
tepatnya setelah sholat subuh. Maka di sana turun ayat tadi dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat yang ke-100, ya, berapa tadi? 117, ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usra. Sampai ayat yang disebutkan di sana, ya, 3 orang yang disebutkan ayatnya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-118-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ard bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Maka apa? Yang artinya dan 3 orang. Dan 3 orang. Siapa tadi? Ka'ab, kemudian Hilal bin Umayyah, ya, dan satunya lagi tadi. 3 orang ini yang diterima tobatnya, ya, diterima setelah 50 hari diboikot, didiamkan, ya. Hingga di mana mereka telah mengalami kesusahan yang berat, sehingga mereka merasakan bumi yang luas itu terasa sempit buat mereka. Bumi yang luas terasa sempit dan jiwa mereka pun telah sempit, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari, tidak ada tempat tobat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menerima tobat mereka, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Maka Allah Maha yang menerima taubat. Nah, dari sini apa? Akhirnya Rasul mengatakan dalam hadisnya, ya, Rasul mengabarkan kepada 3 orang ini, di mana dalam hadisnya Rasul mengatakan, absyir bi khairi yaumi marra 'alaika mundu waladatka ummuka. Kabar gembira untuk 3 orang, maksudnya kabar gembira untuk kalian bertiga, bahwasanya Allah telah menurunkan ayat tadi dan sebagai bentuk, ya, sebagai kabar bahwa tobat kalian diterima. Akhirnya semuanya 3 orang ini kan mereka di rumah sendirian. Lah ngapain keluar, gak ada yang negur, nanya gak ada yang jawab, ya, semuanya diem semuanya, ya. Akhirnya mereka yang tadinya sudah nangis berhari-hari, 50 hari jamaah, mereka semuanya sujud syukur semuanya. Kemudian banyak sahabat yang datang ke rumah, selamat ya, selamat, begitulah. Ya, ini kisahnya tentang apa? 3 orang yang tertinggal atau yang disebutkan tidak ikut serta di dalam apa? Perang Tabuk, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, di dalam hadis yang ke-20, ya, 21. Ya. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-21 ini, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan faidah hadisnya, ya, karena sudah masuk, ya, bisa ada dulu. Dari hadis yang ke-21 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang kisah yang panjang tadi. Pertama, dalam bertobat jangan seorang itu jangan sampai putus asa, ya, jangan sampai seorang dalam bertobat itu putus asa. Kenapa? Karena seorang yang putus asa dari bertobat, ya, maka ini akan mengakibatkan keburukan, sehingga apapun yang telah dilakukan dari dosa-dosanya, ya, maka jangan sampai putus asa di dalam bertobat. Kenapa? Karena Allah di antara namanya adalah At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Ya, jangan sampai, wah, ini dosa saya sudah melakukan dosa banyak, yang nggak tahu diterima apa enggak, ya udahlah, tanggung, gak usah tobat. Nah, ini orang yang putus asa. Kenapa? Karena menganggap Allah tidak mengampuni dengan banyak dan besarnya dosa yang telah dilakukan. Jangan putus asa.
jangan putus asa dari bertobat dan dalam mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, faedah yang bisa kita ambil. Ya, hasilnya faedahnya sangat banyak. Mungkin kita pilihkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hendaklah seorang muslim merasa sedih ketika meninggalkan sebuah kewajiban. Seorang muslim hendaklah bersedih ketika meninggalkan atau melalaikan kewajiban. Ya. Di mana kewajiban-kewajiban yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan ketika kita meninggalkan, melalaikan, harusnya sedih. Justru kalau orang nggak sedih karena meninggalkan kewajiban, wah ini artinya mati ini. Kayak seakan-akan hidupnya tidak ada masalah, padahal masalahnya besar. Kenapa? Meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meninggalkan perintah-perintah yang wajib, dan kayaknya atau terlihat dalam keadaan senang, ingat bahwa itu bukan kebahagiaan. Kenapa? Karena harusnya ketika seorang meninggalkan kewajiban, maka akan menjadikan seorang tersebut bersedih. Kemudian faedah yang lainnya, bolehnya memboikot atau menghajar, ya, seorang yang melakukan kesalahan bagi seorang imam. Sebagaimana tadi Rasul memboikot karena kesalahan yang telah dilakukan 3 orang ini. Ya. Dalam urusan apa? Yang pertama dalam urusan agama, seperti ini. Adapun dalam urusan pribadi, masalah pribadi nggak boleh mendiamkan terus. Rasul mengatakan dalam hadisnya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau jangan ribut sama teman, ya di kelas misalnya, jangan lebih dari 3 hari dalam urusan dunia. Kalau ributnya hari Senin, hitung aja Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya harus sudah baikan lagi, sudah jadi apa? Saudara lagi, sudah salam lagi, sudah biasa lagi. Jangan sampai berhari-hari ya memutus hubungan. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang malah seumur hidup. Ini nggak boleh. Ya. Dalam urusan dunia, ya, ketika ada masalah apa mungkin nggak sopan atau masalah pribadi, ya, maka boleh marah. Ya, boleh, bukan nggak boleh marah, boleh marah, tapi jangan kebablasan. Ya. Ya, 3 hari kata Rasul. Adapun dalam urusan agama sebenarnya boleh. Sampai kapan? Sampai tobat, sampai berubah, sampai apa? Sampai bertobat. Tetapi perlu diingat, di dalam seorang menghajar itu nggak bisa setiap orang ketika melihat kesalahan dia, kemudian kita hajar biar dia tobat, biar dia kembali. Ini dilihat dulu. Pertama, niatnya apa? Dalam kita menghajar saudara, kita mendiamkan saudaranya, niatnya apa? Ya. Ini harus ditanamkan niatnya apa? Bukan niatnya menjatuhkan kehormatannya, bukan. Tetapi karena memang ini ada petunjuk dari Rasul. Bukan karena menjatuhkan kehormatannya. Kemudian caranya. Kenapa? Ini ibadah, sehingga harus tahu bagaimana cara di dalam menghajar. Bagaimana Rasul ketika menghajar, tahu caranya. Ya. Nah ini. Kemudian juga menimbang maslahat. Bagaimana menimbang maslahat? Orang yang menghajar itu punya kekuatan, punya masa, punya kekuatan. Rasul kan punya kekuatan, punya masa, sehingga ketika kita diamkan di 3 orang, semuanya taat. Anak istrinya pulang. Ya. Tapi kalau hari ini yang menghajar berapa orang, yang dihajar lebih banyak, lah ya nggak ngefek, malah dihajar balik. Oh kamu menghajar saya hajar balik kamu, begitu. Nanti udah ngefek, nggak punya masa. Kemudian kesalahannya apa? Menghajar itu nggak setiap masalah itu dihajar berhari-hari, bertahun-tahun, enggak.
Masalahnya apa? Kalaupun masalah agama itu nggak bisa dalam masalah ijtihadiyah karena beda pendapat kemudian keluar hajar, nggak bisa. Masalahnya apa dalam menghajar? Kalau itu masalah yang apa? Masalah yang pokok, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ini masalah ijtihadiyah, yang ini boleh, yang itu nggak boleh, memang dalam ada ranah yang di sana dibolehkan untuk berbeda pendapat, nggak boleh di situ hajar. Dalam masalah beda pendapat, apalagi beda pendapatan, nggak boleh lagi. Apalagi kalau beda pendapat ini nggak boleh lagi. Ya, pakai apa? Jurus hajar nggak boleh. Kemudian melihat yang dihajar. Ketika kita menghajar ini, ngefek nggak? Ya, kan kadang ada orang yang memang memiliki sifat apa? Keras, sehingga ketika dihajar nggak terima. Akhirnya bukan ngefeknya baik, malah ngefeknya buruk. Ini juga harus dipertimbangkan. Nggak bisa, oh ini hajar ada dalam syariat, iya, tapi caranya gimana? Cuman beda pendapat, ini mengatakan boleh, itu enggak, langsung keluar hajar, nggak pakai aturan, ini nggak boleh. Mudaratnya akan lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Ya. Kemudian melihat lingkungannya. Orang paham nggak tentang masalah hajar? Ya, paham nggak? Misal, jangan tinggal di lingkungan yang banyak orang pasang nomor, togel misalnya di lingkungan yang banyak orang togel sama judi, langsung ini nih orang-orang maksiat pasang togel, pasang apa nomor judi, kita hajar di lingkungan yang model begitu, kira-kira ngefek nggak? Ya nggak ngefek. Tinggal di lingkungan begitu kamu menghajar orang yang lalu, ya dengan dihajar. Ya. Nah ini, maka lihat kondisi bagaimana orang yang tadi ngefek ya. Kalau memang enggak ya jangan, akan menimbulkan mudarat lebih besar. Kemudian punya power enggak? Semut mau menghajar gajah ya diinjak sekalian sama gajah begitu. Kenapa enggak punya kekuatan? Kemudian niatnya apa? Caranya seperti apa? Ya. Nah, maka ini kita melihat apa? Bagaimana ya dari petunjuk Rasul SAW, nggak cuma semangatnya hajar doang, tapi caranya gimana? Penerapannya seperti apa? Ya. Ketika apalagi permasalahan yang beda dikit kemudian mendiamkan, ini nggak ada seperti itu. Ya. Tidak dicontohkan oleh Rasul SAW. Nah, kemudian selanjutnya di antara faedah yang lain, seorang imam yang ditaati, ya, hendaklah dia tidak membiarkan orang yang melanggar, ya, tidak membiarkan orang yang melanggar, ya, langsung ada tindakan. Nah begitu, orang yang melanggar ada tindakan, biar jerah, ya, biar jerah, ya, apalagi manusia itu memang kan ya fitrahnya itu dia takut kalau ada ancaman dan senang kalau ada kabar gembira, begitu. Makanya adanya surga dan neraka. Surga kabar gembira bagi yang taat. Kemudian neraka adalah ya ancaman bagi yang tidak taat. Ya. Dan ini Rasul apa? Mengajarkan kepada kita orang-orang yang melanggar hendaklah dia untuk tidak dibiarkan agar apa? Agar tidak tidak menular kepada yang lain atau menjadikan keburukan, sehingga untuk segera diselesaikan agar akan menjadi kebaikan untuk dia sendiri, biar dia kembali, dia bertobat. Dengan itu ya maka ya kebaikan akan menjadikan untuk dia sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang tentang apa? Ya kaidah-kaidah atau faidah dari hadis yang ke-21 yang oleh Imam An-Nawawi sebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Semoga bermanfaat dan insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan bahas hadis yang ke-22. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.